Apa kabar semuanya para pemirsa pencari ilmu pengetahuan yang sangat cerdas dan berbahagia. Selamat datang dan selamat mencari ilmu pengetahuan di YouTube channel Kunci Sejarah. Kali ini Kunci Sejarah akan membahas mengenai proses pencernaan makanan pada manusia, mulai dari mulut hingga berakhir di anus. Mempelajari bagaimana sistem dalam tubuh manusia bekerja merupakan suatu hal yang menarik, dan salah satu di antaranya adalah sistem pencernaan. Sistem pencernaan manusia dibuat sedemikian rupa secara unik. Sistem pencernaan ini juga yang bertanggung jawab dalam mengubah makanan Anda menjadi nutrisi dan energi yang Anda butuhkan untuk bertahan hidup. Dan setelah selesai, sisa makanan tersebut akan dikemas dalam bentuk limbah padat atau tinja untuk dibuang saat Anda buang air besar. Organ utama yang menyusun sistem pencernaan adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar, rektum, dan anus. Dan yang membantu mereka untuk melancarkan perjalanan makanan Anda adalah pankreas, kantung, empedu, dan hati. Berikut bagaimana proses pencernaan makanan pada manusia bekerja. Yang pertama diawali dengan mulut. Dalam proses pencernaan makanan pada manusia, mulut adalah gerbang awal dari saluran pencernaan. Faktanya, pencernaan dimulai di sini setelah Anda menggigit makanan. Dalam mulut, Anda akan mengunyah dan memecah makanan menjadi beberapa bagian agar lebih mudah dicerna, dan air liur akan bercampur dengan makanan untuk memulai proses pemecahannya menjadi bentuk yang dapat diserap dan digunakan oleh tubuh. Dan berikutnya yaitu tenggorokan. Selesai dengan urusan di mulut, makanan akan menuju tenggorokan, juga disebut sebagai faring. Tenggorokan merupakan tempat berikutnya dari makanan yang Anda makan. Dari sini, makanan akan mengalir ke kerongkongan atau tabung penelan. Dan berikutnya yaitu kerongkongan. Proses pencernaan makanan pada manusia berikutnya terjadi di kerongkongan. Esofagus adalah tabung berotot yang membentang dari faring menuju perut melalui serangkaian kontraksi yang disebut peristaltik. Esofagus mengirimkan makanan ke lambung. Tepat sebelum sambungan ke perut terdapat zona tekanan tinggi yang disebut sphincter esofagus bagian bawah. Bagian ini adalah katup yang dimaksudkan untuk mencegah makanan agar tidak masuk ke dalam kerongkongan. Dan berikutnya yaitu lambung. Lambung adalah organ seperti kantung dengan dinding otot yang kuat. Selain untuk menampung makanan, tempat ini juga dapat bekerja layaknya mixer dan penggiling. Lambung mengeluarkan asam dan enzim kuat yang melanjutkan proses pencernaan makanan pada manusia, sehingga ketika meninggalkan lambung, makanan akan berbentuk cairan atau pasta. Dari sana makanan akan kembali melanjutkan perjalanan menuju ke usus kecil. Dan berikutnya yaitu usus kecil. Terdiri dari 3 segmen, duodenum, jejunum, dan ileum. Usus kecil adalah tabung panjang yang melingkar di perut. Usus kecil ini merupakan tempat berikutnya dari proses pencernaan makanan pada manusia. Dengan menggunakan enzim yang dikeluarkan oleh pankreas dan empedu dari hati. Empedu adalah senyawa yang membantu pencernaan lemak dan menghilangkan produk limbah dari darah. Peristaltik atau kontraksi juga bekerja di organ ini yang menggerakkan makanan dan mencampurnya dengan sekresi pencernaan. Duodenum sebagian besar bertanggung jawab untuk melanjutkan proses pemecahan makanan, dengan jejunum dan ileum yang terutama bertanggung jawab untuk penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. 3 organ yang memainkan peran penting dalam membantu lambung dan usus kecil mencerna makanan yaitu pankreas. Di antara fungsi lainnya, pankreas akan mengeluarkan enzim ke dalam usus kecil. Enzim ini memecah protein, lemak, dan karbohidrat dari makanan yang kita makan. Dan yaitu hati. Hati memiliki banyak fungsi, tetapi 2 fungsi utamanya dalam sistem pencernaan adalah untuk membuat dan mengeluarkan empedu, serta membersihkan dan memurnikan darah yang berasal dari usus kecil yang mengandung nutrisi yang baru saja diserap. Kantong empedu. Kantong empedu adalah reservoir berbentuk buah pir yang berada tepat di bawah hati.
dan menyimpan empedu. Empedu dibuat di hati, kemudian berjalan ke kantong empedu melalui saluran yang disebut saluran kistik. Saat makan, kandung empedu berkontraksi mengirimkan empedu ke usus kecil. Begitu nutrisi telah diserap dan sisa cairan telah melewati usus kecil, sisa makanan yang Anda makan diserahkan ke usus besar. Dan berikutnya yaitu usus besar. Usus besar adalah tabung otot sepanjang 5-6 kaki yang menghubungkan sekum atau bagian pertama dari usus besar ke rektum, bagian terakhir dari usus besar. Ini terdiri dari sekum, usus besar naik atau kanan, usus besar melintang atau melintasi, usus besar turun atau kiri, dan usus besar sigmoid disebut bentuk S. Huruf Yunani untuk S disebut sigma yang terhubung ke rektum. Kotoran atau limbah yang tersisa dari proses pencernaan makanan pada manusia akan dialirkan melalui usus besar melalui gerakan peristaltik atau kontraksi. Pertama dalam bentuk cair dan akhirnya dalam bentuk padat saat air dikeluarkan dari tinja. Kotoran disimpan di usus besar sigmoid sampai ia mengosongkannya ke dalam rektum sekali atau 2 kali sehari. Biasanya dibutuhkan waktu sekitar 36 jam untuk kotoran melewati usus besar. Kotoran ini sendiri sebagian besar adalah sisa makanan dan bakteri. Bakteri ini menjalankan beberapa fungsi yang bermanfaat seperti mensintesis berbagai vitamin, memproses limbah dan partikel makanan, serta melindungi dari bakteri berbahaya. Ketika usus besar yang turun menjadi penuh dengan tinja, ia akan mengosongkannya ke dalam rektum untuk memulai proses eliminasi. Dan berikutnya yaitu rektum. Proses pencernaan makanan pada manusia yang berikutnya berlanjut di bagian rektum. Rektum adalah ruang berukuran 8 inci yang menghubungkan usus besar dan anus. Tugas rektum adalah menerima feses dari usus besar, memberitahu Anda bahwa ada feses yang akan dikeluarkan, dan menahan feses sampai proses eliminasi terjadi. Ketika sesuatu atau gas atau feses masuk ke dalam rektum, sensor mengirimkan pesan ke otak. Otak kemudian memutuskan apakah isi rektal dapat dilepaskan atau tidak. Jika bisa, sphinkter atau otot mengendur dan rektum berkontraksi mengeluarkan isinya. Jika isinya tidak dapat dikeluarkan, sphinkter berkontraksi dan rektum tertampung sehingga sensasi sementara hilang. Dan berikutnya yaitu anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Tempat ini adalah tujuan akhir dari proses pencernaan makanan pada manusia. Bagian ini terdiri dari otot dasar panggul dan 2 sphinkter anal atau otot internal dan eksternal. Lapisan anus atas dikhususkan untuk mendeteksi isi rektal. Ini memberitahu Anda apakah isi di dalamnya berupa cairan, gas atau padat. Otot dasar panggul menciptakan sudut antara rektum dan anus yang menghentikan feses keluar. Sphinkter anal memberikan kontrol tinja yang baik. Sphinkter internal mencegah kita pergi ke kamar mandi saat kita tidur atau tidak menyadari keberadaan tinja. Saat kita ingin pergi ke kamar mandi, kita mengandalkan sphinkter eksternal untuk menahan tinja sampai kita bisa ke toilet. Demikianlah penjelasan dari YouTube channel Kunci Sejarah ini. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan buat kalian semuanya ya. Dan jangan lupa selalu simak YouTube channel Kunci Sejarah ini setiap harinya agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan berikutnya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.